Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini seperti ada di judul, aku mau buat journaling atau bullet journal untuk bulan November. Ada nggak sih di sini yang kalau misalnya lagi semangat tuh semangat banget, tapi kalau udah nggak mood itu bener-bener lama ngebalikinya. Nah, akhir-akhir ini aku tuh lagi ngerasain kayak gitu teman-teman. Misalnya ada satu kebiasaan yang bolong sehari aja, nanti di hari-hari berikutnya itu jadi susah banget untuk ngemulai lagi. Kenapa ya? Kadang kita tuh kalau mau bad mood itu mudah banget, tapi kalau mau ngembaliin moodnya jadi bagus lagi itu harus ada effortnya gitu. Kadang kita emang butuh jeda ya teman-teman dari hiruk pikuknya dunia ini ya kan. Tapi bagi bunda-bunda nih yang sebagai ibu rumah tangga, jeda menurut teman-teman tuh kayak gimana? Karena bagi ibu rumah tangga itu nggak ada yang namanya tanggal merah kan. Aku mau cerita sedikit ya, mungkin ini agak nggak penting, tapi aku pernah satu hari tuh aku nggak ngapa-ngapain teman-teman. Padahal kan aku berpikir gimana kalau aku jeda ya kayak gitu. Gimana kalau aku stop semua ini gitu. Dari bangun pagi sampai pokoknya seharian itu aku cuma scroll TikTok rebahan kayak gitu kan, berasa dia gadis gitu. Dan waktu itu apa yang terjadi? Apakah dengan jeda itu jadi kita healing dan menyelesaikan masalah yang ada di pikiran kita sendiri, atau malah tambah runyam? Ternyata jawabannya bukan di situ ya teman-teman. Arti dari jeda untuk ibu rumah tangga itu bukan dia stop nggak mau ngelakuin apapun. Sebenarnya bisa kita jeda gitu, tapi mungkin di hari yang tepat ya teman-teman, yaitu di hari suami kita lagi libur, jadi kita tuh ada yang gantiin gitu kan. Nah itu mungkin jeda soal yang harus melibatkan fisik gitu ya, jeda dari melakukan suatu aktivitas gitu. Tapi ternyata poinnya tuh bukan di situ teman-teman. Ada satu sebab yang benar-benar bisa bikin kita tuh gampang emosi, gampang capek dengan aktivitas-aktivitas itu, yaitu kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu kita nggak bisa tampung semuanya sendiri di dalam pikiran kita gitu. Ya nggak sih, kita tuh terlalu banyak overthinking, terlalu banyak dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang seharusnya kita nggak perlu terlalu pikirkan. Nah gitu. Gimana kalau arti jeda itu bagi kita nggak cuma ibu rumah tangga ya, mau itu dia pekerja atau mahasiswa atau masih pelajar kayak gitu ya, itu kita stop dulu memikirkan atau mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Stop memikirkan goals itu mau tercapai atau enggak. Capek banget gak sih kalau kita tuh terlalu memikirkan dunia, padahal kan cuma dunia, kok segitunya gitu. Nah biasanya kalau aku udah ngerasa putek banget sama pikiran aku sendiri, aku bakal journaling, aku bakal tumpahin semuanya di buku. Atau kita juga bisa bercerita gitu ya teman-teman, entah itu ke suami atau ke temen deket kita gitu. Pokoknya usahain jangan sampai unek-unek itu, semua yang kita rasain itu menumpuk di pikiran kita. Karena kalau kita udah sering memendam semuanya sendiri, itu bakal jadi bom waktu. Karena sebelumnya aku udah ngerasain itu kok teman-teman, udah pernah sampai meledak, dan perasaan itu malah ngerugiin orang-orang di sekitar aku yang nggak tahu apa-apa. Nah jadi mulai sekarang kita usahain keluarin semua emosi atau unek-unek yang ada di pikiran kita agar hal-hal positif lebih mudah masuknya. Emang nggak mudah kalau misalkan kita tuh udah terbiasa mendem semuanya sendiri, tapi kita harus bercerita, itu emang nggak mudah ya teman-teman. Nah kalau teman-teman dirasa masih sulit banget untuk bercerita ke orang lain, kita bisa nulis jurnal ya. Nah ibaratnya sama aja kayak kendaraan yang membawa banyak muatan sampai overload, dia tuh bakal keberatan gitu kan mau jalan. Nah itu sama aja sama pikiran kita teman-teman. Kalau pikiran kita sendiri udah berat, udah banyak, terlalu banyak yang kita pendem dan tumpuk, itu pasti kita susah banget untuk gerak gitu. Aduh maaf ya teman-teman, aku jadi sok-sokan seperti Mario Maurer. Aku malah nggak bahas sama sekali
jurnal ini, tapi teman-teman bisa nonton aja ya di situ sambil dengerin aku curhat. Gak apa-apa kan teman-teman? Nah, jurnal bulan ini udah jadi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini aku juga buat weekly plannernya. Makasih banget yang udah nonton dan dengerin curhat aku sampai akhir. Semoga teman-teman semuanya semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.